Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiali Septiani dengan NIM 2004888 dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 2020 kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ijaroh. Nah, apa sih ijaroh itu? Yuk kita lihat teman-teman. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ijaroh itu apa sih? Ijaroh menurut bahasa berarti pengganti atau kompensasi atau upah. Sedangkan ijaroh menurut syar'i adalah akad atas manfaat dengan pengganti atau kompensasi atau biasa disebut dengan iwad. Dasar hukum ijaroh. Nah, yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ada hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi, berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Yang ketiga ada ijma ulama yang mengatakan umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijaroh dibolehkan sebagai pemanfaatan bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagian masyarakat juga sangat membutuhkan akad ini karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama ada al-akidami atau dua pihak yang berakad, terdiri atas mustajir atau yang menyewa dan muajir yang disewa. Nah, al-akidami ini juga ada syaratnya. Yang pertama harus berakal, yang kedua harus muwayyiz, dan yang ketiga harus ikhtiar atau tidak dipaksa. Rukun yang kedua ada al-mawqud atau objek akad, yaitu manfaat dan upah. Nah, manfaatnya itu yang pertama harus mubah, harus diketahui dengan jelas, harus dapat diserah terimakan, tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaatnya, harus memiliki nilai, dan harus dapat dinikmati penyewa. Rukun yang ketiga ada sigot atau ijab kabul, yaitu perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada macam-macam ijaroh. Yang pertama ada ijaroh atas manfaat atau disebut juga dengan ijaroh ala al-manafi. Nah, ijaroh ini adalah ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ijaroh atas pekerjaan atau yang disebut juga ijaroh ala a'mal. Nah, ijaroh ini ijaroh yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Selanjutnya ada dasar penentuan upah. Nah, antara kapitalis, sosialis, dan Islam ini ada perbedaan. Nah, jika di kapitalis, upah didasarkan pada taraf kebutuhan minimum, sedangkan pada sosialis, upah didasarkan pada nilai dan barang yang diproduksi. Nah, sedangkan dalam Islam, upah didasarkan pada manfaat yang diberikan pekerja atau buruh. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.